Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rista Lestari dari kelas 11 bidang daring pemasaran 2. Hari ini saya ingin menyampaikan dakwah tentang keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah banyak mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Semua nikmat yang saat ini kita rasakan adalah pemberian Allah yang bisa diambil sewaktu-waktu. Disinilah peran ikhlas sangat penting dalam menyikapi setiap ketetapan. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyampaikan kultum singkat ini mengenai tema ikhlas di dalam kehidupan. Ada banyak dimensi bentuk ikhlas di dalam kehidupan kita, yaitu ikhlas dalam melakukan pekerjaan, ikhlas dalam melakukan ibadah, ikhlas dalam beramal, dan masih banyak lagi. Kenikmatan hidup yang telah diberikan kepada Anda tidak hanya berwujud nyata seperti harta, keluarga, dan tahta saja. Namun tanpa disadari, banyak juga nikmat-nikmat yang tidak terlihat seperti bernafas, kesehatan, dan lain-lain. Keikhlasan merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena ikhlas sulit untuk dipraktekkan. Namun, apabila di dalam diri jiwa sering dipupuk untuk merasakan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, maka akan tumbuh keimanan yang tidak akan ternilai harganya. Karena keikhlasan tidak akan pernah bisa dibeli oleh uang. Allah mengetahui segala hal yang kita lakukan di dalam hidup, termasuk amalan baik yang kita lakukan dengan ikhlas. Tak perlu dilihat orang, tidak apa-apa. Yang penting Allah tahu bahwa semua yang kita lakukan itu dilakukan dengan ikhlas. Ketika seseorang berbuat baik karena Allah, maka dia tidak sedang bermualah kepada orang lain. Hal itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasakan seolah-olah tidak melakukan amal tersebut. Ikhlas bisa dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta pamrih atau upah. Tinggi amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga belum tentu ikhlas, sebab masih mengharapkan upah dari Allah. Namun, tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang awam. Bukan berarti beramal dengan mengharap surga dan takut neraka itu tidak baik. Imam Ghazali menjelaskan bahwa beramal mengharapkan surga hukumnya sah dan bagus, serta berfaedah diterimanya suatu amal. Imam Ghazali juga menyebutkan hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dari hal-hal yang mengotorinya. Sholat ya sholat saja, pergi ya pergi saja, makan ya makan saja, begitupun ibadah. Ibadah ya ibadah saja tanpa memikirkan hal-hal lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud dinahu nafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah." Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan keikhlasan menantinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang lurus dan benar. Dari ayat tersebut, kita tahu betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Seterusnya, Imam Al-Ghazali mengatakan, semua manusia akan rusak, kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak, kecuali
manusia yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu yang mengamalkan ilmunya akan rusak, kecuali manusia yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan kekhawatiran yang besar. Dari ungkapan tersebut terlihat jelas bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan amal tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan sedangkan orang yang ikhlas saja masih dalam keadaan khawatir yang besar. Semakin sering seseorang bersifat ikhlas, maka semakin tak ada orang yang mengetahui amalan tersebut. Dan semakin Allah mengenal kita, maka Allah pun semakin mencintai kita. Maka jangan pedulikan komentar orang lain, karena keikhlasan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Seperti contohnya saat memberi orang lain sesuatu, maka sebaiknya dilakukan atas dasar ikhlas dan mengharapkan imbalan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menyebut apa yang diberikan. Hal ini untuk mencegah orang yang diberi atau ditolong tersakiti. Dalam beramal juga ikhlas menjadi barometer sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari-cari alasan, maka prinsip tersebut akan hilang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat yang bisa diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.